Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya sayang. Baik, sebelum belajar mari kita berdoa. Kita berdoa agar diberikan kemudahan, diberikan kelancaran ya, dan dijadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Mari angkat kedua tangan kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak hebat, siapa di rumahnya yang mempunyai bunga? Ayo, berarti bunga itu tumbuhnya di taman ya, anak-anak hebat ya. Nah, seperti yang akan kita pelajari hari ini ya, kita akan belajar tentang bunga nasional Indonesia ya. Nah, ada di halaman 161 ya, yaitu tema 1 subtema 4 pembelajaran ketiga ya anak-anak hebat ya, yang ada di halaman 161. Berikut ini pembelajarannya. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Ayo menulis. Bacalah dengan nyaring. Bunga nasional Indonesia. Bunga Rafflesia Arnoldi. Bunga anggrek bulan. Bunga melati putih. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia Arnoldi disebut dengan puspa langka. Amati gambar-gambar bunga di depan. Pilihlah salah satu bunga, lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasan meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Rafflesia Arnoldi. Bentuknya lebar dengan bulat di tengah. Berwarna merah atau oranye. Memiliki 5 buah kelopak. Mengeluarkan bau busuk. Tidak memiliki daun. Bunga anggrek bulan. Bentuknya menyerupai kupu-kupu. Bunganya berwarna putih atau ungu. Daunnya berwarna hijau dan bentuknya memanjang. Bunganya memiliki sedikit keharuman. Bunga melati putih. Bentuk bunga melati putih cukup kecil. Warnanya putih. Memiliki bau yang harum. Silahkan kalian pilih salah satu bunga, lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Selanjutnya, ayo berkreasi. Bunga
bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik? Warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Sekarang ayo kita kerjakan soal berikut ini. Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Jawaban: ada 484 tangkai bunga anggrek akan dimasukkan dalam 4 buah vas bunga. Maka 484 dibagi 4. Mari kita kerjakan. 484 dibagi 4. Yang pertama, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian 1 dikali 4 sama dengan 4. Lalu kita kurangkan. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian turutkan angka 8. Lalu 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian kita kurangkan. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Kemudian turunkan angka 4. Lalu 4 dibagi 4 sama dengan 1. Lalu 1 dikali 4 sama dengan 4. Kita kurangkan. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi 484 dibagi 4 sama dengan 121. Jadi banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga adalah 121 tangkai. Pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati. Lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Jawaban: ada 224 bunga melati. Akan disimpan dalam 4 buah tempat. Maka 224 dibagi 4. Ayo kita kerjakan. 224 dibagi 4. Pertama, 2 dibagi 4. Tidak bisa. Karena tidak bisa, maka angka 2 membutuhkan bantuan dari angka di belakangnya, yaitu 2. Sehingga menjadi 22 dibagi 4. 22 dibagi 4 tidak bisa menemukan angka yang pas. 22 dibagi 4 akan memiliki sisa. Cara pertama,
Tentukan hasil dari pembagian seperti ini. 22 dibagi 4, maka 22 dikurangi 4 sama dengan 18. 18 dikurangi 4 sama dengan 14. 14 dikurangi 4 sama dengan 10. 10 dikurangi 4 sama dengan 6. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. 2 dikurangi 4 tidak bisa. Maka pengurangan berhenti di sini. Hitunglah, ada berapa kali pengurangan? Ya, 5 kali pengurangan. Maka 22 dibagi 4 adalah 5. Cara kedua untuk menentukan pembagian yang seperti ini. Kita gunakan perkalian. 22 dibagi 4. Maka 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali 3 sama dengan 12. 4 dikali 4 sama dengan 16. 4 dikali 5 sama dengan 20. 4 dikali 6 sama dengan 24. 24 telah melebihi 22. Maka tidak dipakai. Jadi berhenti pada 4 kali 5. Jadi 22 dibagi 4 sama dengan 5. Berikutnya 5 dikali 4 sama dengan 20. Kemudian kita kurangkan. 22 dikurangi 20 sama dengan 2. Lalu turunkan angka 4 sehingga menjadi 24 dibagi 4 sama dengan 6. Kemudian 6 kali 4 sama dengan 24. Lalu kita kurangkan. 24 dikurangi 24 sama dengan 0. Jadi 224 dibagi 4 sama dengan 56. Jadi banyak bunga melati pada setiap tempat adalah 56 bunga melati. Sayang, sampailah ke tugas kalian ya. Kalian kerjakan halaman 162 dan halaman 166. Pesan ibu guru, kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab ya. Belajar itu menyenangkan. Agar kalian sukses di masa depan ya, anak-anak hebat ya. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Jika kurang jelas boleh ditanyakan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.